غرباء 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 غرباء. Perhatikan kalimatnya, langsung disebut. Saya sering ulangi ini, ya. Man yuridillahu bihi khaira, siapa yang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Dan yang bilang baik itu bukan kita, ya. Kalau manusia yang sampaikan dia baik, orang lain belum tentu sepaham, ya. Anda tinggal di Jakapermai, lalu orang Jakapermai mengatakan Anda baik, tapi belum tentu dengan orang Galaksi, ya. Ini baru Bekasi, belum tentu dengan orang Jakarta. Seseorang di Bekasi dianggap baik, orang Jakarta belum tentu menilainya baik. Tapi kalau Allah mengatakan dia orang baik, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan mengatakan dia baik, ya. Nah, kalau seseorang diinginkan baik dalam pandangan Allah, mayyidinnahu bihi khaira, siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, kata Nabi, Masya Allah, yufaqihu fiddin, akan dibimbing dia, didorong, diantarkan, ditempatkan untuk mau mempelajari, memahami tentang tuntunan agamanya. Ini berbahagialah Anda ketika Anda menginvestasikan waktu, tinggalkan tenaga, Anda bisa memilih untuk rekreasi, Anda datang ke rumah Allah untuk belajar. Itu tandanya Anda sudah dipanggil, diberikan nikmat untuk mendekat. Nah, kalau Anda sudah ditempatkan di sini, hadir, tapi juga belum berniat untuk berubah, maka coba mohonkan kepada Allah, dengan cara apa lagi mesti dibantu untuk berubah, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berkonsentrasi, kita coba untuk memahami kajian kita, karena pelajaran kita, kata Al-Quran, itu langsung disebut dan langsung ditegaskan oleh hadis. Menuntut ilmu itu bagi orang yang sudah diberikan nikmatnya bukan sekedar datang, duduk, lewat, pulang. Tidak, itu bukan sifatnya, ya. Bahasa Qur'annya tafaqquh fiddin, Quran surah 9 ayat 122. Lihat tafaqquhu fiddin, ya. Bahasa hadisnya yufaqihu fiddin. Fikih itu paham. Ingat ya, paham mengerti. Paham mengerti. Jangan sampai Anda jauh-jauh datang ke tempat ini ingin belajar, tapi keluar dari sini tidak paham apa yang dipelajari, ya. Karena itu nanti apa yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, selesaikan, tuntaskan, sehingga ketika kita beribadah, kita ibadah dengan pemahaman yang sudah melekat dalam diri kita, ya. Coba tolong renungkan, ya. Ini barangkali terakhir kali saya mengingatkan, ya. Insya Allah dalam sesi ini, maaf, tolong renungkan. Ada isyarat di Quran, kebanyakan orang sholat saja itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai terakhir sholat tadi duha, sudah puluhan tahun, mungkin belasan tahun, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami, ya. Padahal para ulama ketika membuat pelajaran sholat itu disebut fikih sholat, zakat fikih zakat, puasa fikih puasa, haji umrah fikih haji, fikih umrah. Maksudnya kalau Anda belajar tentang sholat, pahami sampai paham yang dibacakan, paham yang dilakukan. Bagaimana bisa khusyuk dalam sholatnya kalau kita tidak mengerti yang dilakukan, ya. Karena itu mari kita berkonsentrasi. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk belajar. Saya mudah menerangkan, Anda mudah untuk mencerna, dan kita mudah untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Materi kita akan kembalikan kepada satu materi yang sudah lama, ya, kita sempat selingi dengan beberapa persoalan-persoalan, ya, yaitu tentang as-sunnah an-nabawiyah, ya, tuntunan sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan sebelum kita meninggal berpulang, kita bisa meneladani kehidupan Nabi dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bagaimana cara bangun tidurnya Nabi? Ya, bagaimana cara Nabi ke toiletnya? Cara Nabi kemudian makannya, minumnya sampai tidur kembali, ya. Saya ingin mengingatkan dari mulai awal secara cepat sampai terakhir di mana kita berhenti. Dan di situ kita akan memulai bahasan kita, insyaallah. Ya. Ini dalilnya. Ya, kenapa kita mesti belajar as-sunnah nabawiyah? Saya sudah bahas, ya. Anda bisa cek dan review kembali, ya, rekaman yang sudah barangkali sudah direkam, ya. Quran surah ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ingat ya, kalimat uswah bisa dibaca dengan dua cara. Bisa uswah riwayat Hafiz dari Asim, bisa iswah riwayat Qalun atau Warash dari Nafi', ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Boleh pakai iswah, ya. Nah, hanya perbedaannya, perhatikan ini menarik ini, ya. Sering saya tegaskan pula.
Kalau kita gunakan uswah, harakatnya di atas di bawah? Di atas, ya. Atas itu rafa artinya, tinggi. Atas itu rafa, tinggi. Di atas, dhammah, banyak, kumpul. Alhamdulillah. Kalau di bawah, ya. Iswah, kasrah, pecah, kecil. Khafad, rendah, ya. Kenapa kalimat ini bisa dibaca dengan dua cara, uswah dan iswah? Ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala yang melekat pada diri Rasulullah, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil pun bisa jadi teladan. Jangankan yang tinggi-tinggi, sifat sholatnya itu tinggi kalau mau persis seperti Nabi. Yang satu rakaatnya saja bisa 5 juz sampai 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nisa, itu satu rakaat. Yang tinggi-tinggi. Ya. Nabi, Rasul, akhlaknya mulia, karena hulukuhul Quran. Dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, langsung tingkat tinggi surganya. Bersedia, berkenan menunaikan tahajud yang sunnah, rakaat pertama sampai bengkak-bengkak. Sampai bengkak-bengkak, 5 juz 4 halaman. Ya. Kita sampai hari ini, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, Masya Allah, belum jelas akhlaknya, belum jelas surganya. Hisabnya masih menegangkan, amalan masih berantakan. Cita-cita paling tinggi ingin masuk surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan tahajud, salat subuh kesiangan. Ini persoalan. Ya, ini persoalan. Jadi kita mulai coba lihat, ya, bukan cuma salatnya, ya, bukan cuma ibadahnya, tapi senyumnya Nabi jadi teladan. Yang kecil-kecil. Cara makannya Nabi, cara jalannya Nabi, itu yang kita bahas. Ya. Bismillah. Nah ini, ya, kita review sebentar. Bangun dari tidur untuk mengecek, ya. Jangan-jangan ada yang belum kita amalkan nih. Jangan-jangan ada yang belum kita amalkan. Bangun dari tidur, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bisa lihat hadis-hadisnya sudah saya cantumkan. Beliau saat bangun dari tidur tidak langsung berdiri. Ya. Tidak juga langsung berdiri, tidak langsung apalagi berlari, jalan, tidak. Beliau duduk dulu. Ingat 4 sunnahnya, ya. 1, duduk dulu, ya. Kedua, mengusap bekas kantuknya, hilangkan. Yang ketiga, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ingat, ya, ketika Anda mengatakan kalimat wa ilaihin nusyur, nusyur itu artinya beraktivitas, menyebar untuk kembali. Balik lagi. Ya. Misal, saya katakan intasyaratil jama'ah min jami' al-ihsan. Ya. Jamaah di Masjid Al-Ihsan menyebar, intasyara. Ya, beraktivitas sesuai dengan profesinya. Nah, kalau saya menggunakan kalimat intasyara, artinya nyebar untuk balik lagi ke sini. Ya. Kapan-kapan saya panggil, datang lagi. Ketika kalimat Nabi mengatakan wa ilaihin nusyur, menggunakan hi kepada Allah, ya, seakan-akan ada kesan orang-orang yang bangun tidurnya akan beraktivitas, dia sudah berkeyakinan, komitmen kepada Allah, ya Allah, saya sekarang akan menyebar untuk mencari bekal untuk kembali kepadamu. Pada Allah. Ya. Karena itu tidak pernah ada seorang muslim bangun dari tidurnya kecuali memanfaatkan setiap detiknya untuk jadi bekal pulang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong pastikan, ya, bangun dari tidur ibadah. Dan yang keempat apa? Baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Alhamdulillah.